Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa, dan semoga zodiak Sagittarius diberi kemudahan, kesehatan pastinya, dan kesehatan kantongnya juga ya, dan kesejahteraan juga, keberuntungan, keselamatan, semua yang baik-baik pokoknya. Dan saya minta maaf, mungkin kalian para Sagittarius menunggu yang di bulan Agustus ternyata saya tidak membaca dan tiba-tiba menghilang seperti kayak disappear gitu ya. Waktu itu setelah saya bikin sampai Libra, tiba-tiba saya kayak bener-bener drop, gula saya tiba-tiba 80 lagi, tekanan saya juga 80. Jadi bener-bener ibarat kata kalau sudah 80-80 gitu, tekanan rendah, tekanannya sangat rendah, juga gulanya rendah, saya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Dan akhirnya saya memutuskan, kata dokter, saya harus break dulu sampai saya sehat daripada saya September nggak bisa hadir untuk kalian. Jadi saya mohon maaf sekali lagi ya. Dan di sini ada pick a card reading ya, ada pile 1, pile 2, dan pile 3. Kalian bisa pilih salah satu mana yang terkoneksi dengan kalian. Bagaimanakah September, keuangan, asmara, dan kesehatan, juga warna keberuntungan kalian. Oke, pile 1. Oke, file 1 keuangannya bagaimana? Oke, saya open dulu kartu pertama. Ada Six of Cups. Six of Cups di sini ini pertanda bahwa kamu akan bahagia, kamu akan banyak bersyukur, banyak keberkahan yang terjadi di bulan September, Sagittarius ya. Meski mungkin masalah pasti akan ada, kita hadapi terus setiap hari ya. Tetapi mostly di bulan September kalian, kalau saya lihat aura kalian tuh kayak tenang dan banyak hal yang kalian merasakan tuh, oh, Tuhan ternyata sayangnya sama saya dan sama aku, dan banyak hal-hal yang luar biasa yang akan kamu dapatkan di bulan September. The High Priestess. Di sini memang kamu harus benar-benar kayak kuncinya adalah kamu mendekatkan diri sama Tuhan untuk agar rezeki kamu baik. Jadi memang dengan keyakinan kuat bahwa Tuhan itu adalah maha segala maha ya. Jadi di situ kamu makanya ada perempuan memegang kunci ya. Memang kuncinya adalah ada pada diri kita, bagaimana kita yakin kepada semesta, kepada pencipta semesta juga bahwa semuanya akan baik-baik aja kok. Malah di luar ekspektasi, dan kamu adalah seseorang yang sangat-sangat orang yang kuat, orang yang benar-benar berpasrah tinggi selama ini. Ngapain kamu harus ragu untuk kehidupan kamu di bulan September? Sudah biasanya begini dan ternyata masih baik-baik aja, kenapa aku masih riwah, masih worry dengan kehidupanku di bulan September? Jadi seperti itu. Jadi meski kamu harus sangat bekerja keras di bulan September seperti biasanya, banting tulang, dan benar-benar kamu harus seolah-olah semua yang telah kamu lakukan, banyak hal yang harus kamu lakukan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi kamu juga melakukannya karena untuk keluarga, untuk seseorang mungkin saat ini memang kamu hidupi. Dan ini memang perjuangannya sangat keras nih ya, yang Sagittarius Sagittarius pada satu ini memang dia benar-benar bekerja keras dan perjuangannya sangat keras untuk bisa kayak melampaui hidupnya. Rizkinya juga di sini oke, rizki kamu mungkin hanya ada seolah-olah kamu hanya bekerja dan dapatannya dari gaji itu di sini ya. Tetapi ingat, kenapa di kartu kedua dan kartu ketiga dan kartu pertama yang menandakan bahwa kamu orang yang blessing banget, orang yang diberkahi Tuhan, karena kamu selalu juga ingat mendekatkan diri sama Tuhan, kamu percaya banyak keajaiban yang akan diberikan Tuhan. Kenapa kamu harus khawatir gitu? Jadi semuanya pada saat kamu bisa melihat lebih Tuhan itu lebih, dan kamu melatih keyakinan kamu, maka semuanya akan baik-baik saja. Di sini ada letting go. Jika kamu bisa kayak memasrahkan diri, melepaskan semua ketakutan kamu, di sini ada abundance. Uang nggak usah kamu pikir, tiba-tiba rezeki ada aja, jadi nggak perlu dikhawatirin. Jadi bulan September tuh tinggal kamu bagaimana untuk menjaga energi kamu biar kamu keep positif dan selalu khawatir mungkin ada, hanya biarin aja sejenak, mungkin hanya mampir sebentar, tapi
yakinkan pada diri kamu bahwa kamu akan mendapat keberkahan, kelimpahan, dan banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi kamu. Oke, Sagittarius pada 1, semoga kamu sukses dan dapat berkah ya. Dan banyak hal yang akan kebaikan yang kamu raih di September. Bagaimana ke asmaranya? Oke, asmara ya. Di sini ada single, couple, dan yang udah menikah. Saya bacakan dulu yang single. Oke, ini ya kartu decknya. Oke, kartu pertama ada addiction. Ya, mungkin kamu harus kayak bisa itu ya, bikin dirimu kayak bisa melepaskan belenggu-belenggu yang bikin kamu belum bisa move on. Mungkin kamu terobsesi dengan seseorang yang mungkin itu tadi ya, masih ada kayak kamu belum bisa melupakan karena sebenarnya kamu tuh terobsesi untuk memiliki dia. Nah, terobsesi itu boleh-boleh aja, tetapi kamu harus kayak menerima kenyataan ya bahwa dia sudah nggak mikirin kamu, dia sudah sama orang lain. Di sini ada King of Wheels dan ada Nine of Wheels, Queen of Wands. Nah, satu hal, dua kartu ini menandakan bahwa kamu masih sangat sayang banget sama mantan kamu, mungkin seseorang yang pernah ada di dalam hidupmu lah intinya di sini ya, karena pastinya akan banyak di sini untuk banyak orang lah, bisa jadi seseorang yang pernah ada dalam hidupmu. Dan di kartu ketiga ada Queen of Wands. Kamu bisa sebenarnya, kamu tuh sosok yang mudah dapat pasangan karena kamu apa ya, cuman kayak kamu belum bisa kayak melepaskan bayangan-bayangan yang dari masa lalu itu. Jadi kamu kayak merasa bahwa dia itu satu-satunya orang yang mungkin bener-bener kamu kagumi, kamu cintai. Nah, di sini inilah cinta. Ya, memang mungkin cinta itu luar biasa ya. Tidak mudah langsung diklik kayak kita bermain sulap tiba-tiba kita bisa melupakan, memang tidak mudah. Tetapi di sini ada treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Jadi memang benar, kamu harus bisa mencintai orang lain juga, dan itu harus belajar. Kamu harus belajar, ya, belajar untuk membuka diri untuk orang lain. Di sini kamu terlihat terbelenggu ya, kaki kamu di sini seperti terbelenggu, kamu nggak bisa kayak melangkah dengan bebas karena masih terbebani, masih banyak hal yang kamu pikirkan. Jadi lepaskan semuanya ya. Jadi kamu harus bisa, masih banyak hal yang harus kamu lakukan, masih banyak hal yang masih harus kamu lakukan. Jadi benar-benar kamu harus kayak move on saat ini ya. Bagaimana kayak yang berpacaran? Di sini ada the sword and rose. Kamu benar-benar orang yang sangat pecinta ulung ya. Kamu benar-benar pecinta sama pasangan kamu. Kamu benar-benar mencintai dia luar biasa, sampai mungkin dianggap bisa dikatakan bahwa kamu benar-benar budak cinta banget di sini, bucin banget ya. Nah, di sini ada kayak kartu yang menandakan bahwa ada sesuatu yang tiba-tiba kayak bikin ada sesuatu terungkap lah, ada sesuatu yang bikin kamu kayak ada sesuatu yang terkuak mungkin dari pasangan kamu, bahwa hubungan kamu ternyata tidak seperti yang kamu harapkan di pertama. Ada sesuatu yang sekatin terbuka, dan itu sangat-sangat sebenarnya adalah hal yang mungkin harusnya kamu bisa membuka mata bahwa dia orang yang tidak baik. Tetapi because I love you ya, cinta kamu luar biasa, so kamu memilih untuk tetap mencintai dia no matter what. Apapun dia, it's okay, nggak masalah. Oke, jadi mungkin seperti itu. Oke, nggak apa-apa, dan semoga kamu juga kuat ya. Ini adalah pilihan kamu untuk memilih dia, apapun dia. Kamu sudah mengetahui sesuatu ternyata kamu masih terus, it's okay. Semoga kalian kamu dimudahkan, diberi kemudahan di depannya untuk menjadi pasangan yang baik dengan dia. Jadi saya tidak bisa menyalahkan karena di tebaran kartu di sini kamu memang di sini saya baca bahwa kamu lebih memilih mencintai dia daripada meninggalkan dia, intinya begitu, karena memang cintamu begitu besar ya. Di sini ada Ace of Pentacles, dan kayaknya memang kamu nggak bisa deh untuk tiba-tiba kayak meninggalkan dia dengan alasan prinsip, nggak akan bisa. Jadi kayaknya memang kamu memilih untuk mencintai dia apapun dia. Oke, itu pilihan kamu ya. Jadi apapun pilihan kamu akan ada konsekuensinya di depan. Jadi ingat. Bagaimanakah yang menikah ya?
ada the golden mirror. Jadi sebenarnya gini, pasangan menikah itu memang seperti kayak pasangan kita tuh seperti kita melihat diri kita sih terkadang. Makanya bilang bahwa jodoh itu pasti hampir mirip, pasti dari watak atau sikap, walaupun tidak 100% itu persis banget ya. Di sini ada hal yang bikin kamu stres, ada hal yang bikin kamu kayak galau ya tentang cinta kalian yang mungkin sudah menikah. Mungkin ada perbedaan di antara kalian berdua, ada perbedaan yang harus kalian tepis, ada banyak hal di pernikahan itu yang mungkin memang harus memang kalau semuanya tidak sejalan, ada satu yang mungkin menginginkan A dan itu logis dan masuk akal, mungkin ya lebih baik mengalah untuk mengikuti. Jadi di sini jangan sampai ada satu sisi yang tidak sama. Apapun harus dibicarakan dengan baik dan usahakan kalian jangan sampai ngeblok satu sama lain seperti ini. Kalau saya merasakan aura kamu bener-bener energinya gelap banget, berarti di sini hubungan pernikahan kalian, hubungan chemistry kalian terganggu banget. Bukan aku lihat bukan perkara untuk pihak ketiga, tidak, tetapi lebih ke kayak nggak nyatu. Banyak hal yang nggak nyambung di antara kalian berdua. Nah di sini ini perlu untuk lebih dibicarakan lagi ya, bahwa simpelnya adalah pengetahuan tentang banyak hal. Komunikasi itu harus benar-benar dijalin dengan baik untuk di pernikahan ya. Di sini mungkin kamu lebih sabar aja, dan di sini memang harus bersabar pelan-pelan untuk memberikan pengertian pada pasangan. Semoga Tuhan segera memberikan kayak petunjuk ya agar kalian berdua bisa seiring sejalan. Untuk kesehatannya yang pile 2, pile 1 ya, Sagittarius pile 1, kesehatannya Sagittarius aku lihat lebih ke 55% ya, jadi 55% kalian mungkin bisa jadi kurang sehat, jadi lebih dijaga. Kalian banyak pikiran, banyak terforsir juga pikiran dan tenaga. Kayaknya aku lihat memang banyak pikiran, jadi agak galau gundah gulana di bulan September. Jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, tidurnya benar-benar banyak istirahat lah, jangan sampai stres dan kurang tidur atau kurang makan. Warna keberuntungan putih dan hitam. Angka keberuntungan yaitu 1, 2, 3, dan 5. Oke, bagaimanakah pile 2? Pile 2. Bagaimanakah keuangan Sagittarius pile 2? Ada 7 of Swords. 7 of Wands di sini ya. 7 of Wands, kalian memang benar-benar banyak kerjaan yang kalian kerjakan dan kalian memang luar biasa sibuk ya. Bulan September kayak dirimu memang Sagittarius memang pekerja keras ulung juga, orang yang memang sangat bekerja keras. Dan di sini penghasilan pun ada banyak hal dari usaha-usaha kalian itu menghasilkan. Dan di sini aku melihat bahwa memang kamu kayak lebih ada rencana untuk mengembangkan lagi usaha kamu, mencari cara lagi untuk ada pemasukan lagi gitu ya. Di keuangan kamu aku lihat auranya Sagittarius pile 2 ini gimana ya, ini ada masalah tentang keuangan yang luar biasa complicated ya. Ada sesuatu yang di sini energi negatifnya tinggi, tetapi juga ada energi positifnya bagus, lumayan bagus, berimbang gitu, seperti berimbang. Ada perubahan yang sangat drastis di sini. Nah, di sini ada the Hierophant ya, jadi pasti ini adalah menekankan sesuatu tentang bagaimana kamu bisa tetap selalu kayak minta pertolongan Tuhan. Jadi di bulan September kamu minta tolong kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan, selalu mendekatkan diri sama Tuhan. Dan intinya kartu ini adalah hal-hal yang bikin bagaimana caranya agar kamu tuh mendapat berkah di bulan September, mendapatkan cara di bulan September, kemudahan intinya, tetapi sesuatu yang disukai Tuhan gitu loh. Jadi biar banyak kemudahan, banyak pertolongan di bulan September, yang mungkin hal-hal yang mengejutkan akan terjadi, hal-hal yang baik di bulan September. Ada Page of Coin. Di sini berarti bahwa rezeki itu ya setelah mungkin kamu memang saya bilang bahwa kamu berpasrah diri sama Tuhan, mungkin kamu melakukan hal-hal yang disukai Tuhan, lebih kayak tidak main logika, tapi lebih ke keyakinan kamu tuh kamu naikkan lagi ya. Rezeki ternyata datang di sini dan ada hal-hal yang hebat.
ada Eight of Wands, ada Knight of Swords. Jadi semuanya bisa kayak ternyata bulan September semuanya mudah ya, baik-baik aja, nggak seperti yang dikhawatirkan, nggak seperti yang kamu bayangkan. Dan bulan September adalah ada sesuatu hal yang mungkin seolah-olah tidak tampak nyata rezeki kamu, ternyata rezeki kamu nyata besar gitu loh, di luar ekspektasi kamu. Kalau ada kartu slow but steady, berarti kamu nggak usah ngoyo untuk maksudnya berpikir keras, terlalu keras, enggak, tapi lebih kayak di sini dengan healing energy berhubungan dengan Hierophant ya. Jadi semuanya kamu serahkan sama Tuhan, kamu bersihkan pikiran-pikiran dari hal-hal yang negatif ya, yang bikin kamu khawatir tentang bulan September. Kamu takut tidak bisa begini begitu, gaji hanya sekian misalnya, seperti itu. Dengan kamu mendekatkan diri sama Tuhan dan membersihkan diri kamu, healing energy terus bisa dengan kamu beribadah rutin, dan kamu tambahi dengan banyak hal, sunnah. Kalau di Islam ada sunnah, ada sedekah. Nah, bisa jadi seperti itu. Di sini maka ada ascension, jadi ada matahari terbit dan ada sesuatu hal yang luar biasa. Aku lihat auranya bagus di bulan September meski energi negatifnya tinggi. Energi negatif tinggi ini tidak mesti dirimu tidak punya rezeki, tetapi hal-hal yang bikin kayak capek dan lelah. Kamu terlalu banyak bekerja. Jadi intinya Sagittarius PL2 baik-baik aja ya, jadi nggak perlu ada yang dirisaukan. Kalian akan tetap diberi kemudahan oleh Tuhan. Saya lihat auranya akan baik-baik aja dan akan banyak di situ. Selama kalian mendekat sama Tuhan, kalian nggak akan terjadi apa-apa. Oke, bagaimanakah asmara? Oke, asmara untuk Sagittarius PL2. Kartu deck pertama kan saya buka Treasure Your Loved Ones, dan ada Breakup, Stop the Pattern, Silent Treatment ya. Ini dimaksudkan bahwa kenapa ada kata-kata break up ya, pastinya kamu harus mau segera kayak memecahkan hal-hal yang bikin membatu dalam pikiran kamu ya, membatu dalam hati kamu yang kayak ngeblok dirimu ya. Akhirnya kayak kamu ibaratnya mager untuk kamu, akhirnya terlalu kayak fokus ke sesuatu yang bikin kamu kayak sedih melulu gitu ya. Jadi kayak yang terpenting saat ini adalah bagaimana kamu, it is important to love others deeply. Jadi benar-benar kayak kamu bisa mencintai orang lain, berusaha atau membuka diri. Meski nggak mencintai, mungkin kamu open, mulai kayak keluar, hangout dengan teman-teman kamu, atau mulai kenalan-kenalan, biar kamu nggak terus begini terus. Di sini ada Six of Coins. Ada the Fool resonate dengan dua ini ya, bahwa kelihatan banget bahwa kamu itu kayak yang dalam proses pencarian. Kamu harus bagaimana, kamu kayak masih terkungkung di jalan yang mungkin kamu belum bisa keluar di jalan yang bikin kamu sedih itu, dan kamu masih berusaha. Sebenarnya kamu nggak hanya diem aja sih, kamu juga sudah berusaha, tapi kayak sulit gitu ya. Dan di sini sebenarnya banyak hal yang bisa kamu lakukan ya, dengan memberikan banyak hal kebahagiaan pada orang lain atau melakukan hal-hal positif. Tetap semangat biar kamu bisa kayak memiliki energi positif. Akhirnya kamu, dengan kamu aktif, kamu semangat, itu energi yang bikin kamu kayak kalut, galau itu hilang. Oneness is my true nature. Jadi satu lagi bahwa carilah sesuatu hal yang bikin kamu kayak merasa hidup lagi. Jadi itu ya, jadi bikin hidup kamu hidup lagi. Mungkin selama ini kamu agak setengah hidup, jadi itu jadi kurang semangat. Jadi lebih ke optimis, karena di kartu ini Six of Coin ini kamu harus bisa membahagiakan orang sekitar ya. Jadi dengan kamu bisa move on, bisa membuka diri, maka orang sekitar pun akan bahagia melihat kamu ya. Jadi energi kamu tuh menarik ke semua orang ya, membuat orang itu akhirnya juga happy juga melihat kamu. Mungkin orang tua kamu ya, bisa jadi mungkin anak-anak ya, kalau yang sudah punya anak, keluarganya lah intinya gitu. Bagaimanakah yang berpacaran? Ada action speak loudly, express your love through action ya. Memang harus dibicarakan, harus bilang. Jadi pada saat hubungan itu kurang komunikasi,
itu akan kurang hidup menurut saya ya. Jadi seperti kayak komunikasi itu seperti ruh. Jadi apa-apa harus dibicarakan biar tidak ada salah paham, karena terkadang tanpa kita bicara kita tidak bisa mengartikan apa ya, kita hanya menduga-duga. Tapi kalau kamu bisa saling bicara, kita saling tahu apa yang dimau gitu ya. Dan di sini masih kayak tahap dirimu kayak berjuang untuk apa ya, bagaimana agar bisa kayak mengekspresikan diri kalian berdua biar bisa saling. Banyak hal yang harus kalian lakukan juga di sini untuk agar kalian tuh chemistry-nya lebih dalam lagi. Dan memang masih tahap-tahap perjuangan untuk pengenalan satu sama lain kalau salah di sini. Dan masalah yang lain-lainnya kayak nggak begitu. Ini cuma saya merasakan komunikasinya kurang. Salah satunya terlalu mungkin banyak diam, yang satunya ingin semuanya itu diomongin gitu ya. Jadi memang ini memang kadang dua hal yang berbeda antara pasangan. Ada yang satunya ngomong, terus ada satunya yang diem. Kayak seperti saya dan suami saya. Biasanya memang begitu, dan memang harus yang ngomong itu yang harus kayak mancing duluan. Harus open apa ya? Open percakapan dulu. Jadi yang aktif itu harus ini dulu, kamu dulu mungkin gitu. Bagaimanakah yang menikah ya? Ada Page of Swords, ada The High Priestess, lagi banyak hal yang diperjuangkan ya yang menikah ya. Lagi kayak ada sesuatu yang bikin, ada berita yang bikin kayak ini saya lihat ada sesuatu yang mengejutkan di antara hubungan kalian, di keluarga kalian. Dan di kartu kedua ada The High Priestess. Mungkin kalian tuh harus mulai kayak, saya lihat auranya nggak begitu gelap sih, cuma ada energi negatif yang mungkin ada bikin sesek, ada bikin sedih di bulan September. Ada hal yang bikin kayak hubungan kalian tuh agak ada sedikit ganjelan gitu. Cuman mostly kuliah di sini kalian baik-baik aja, nggak ada masalah yang bikin kalian berdua akhirnya retak, nggak ada. Cuman ini permasalahan rumah tangga yang mungkin akhirnya ada gap, ada komunikasi yang mungkin kurang. Nah di sini semua dipasrahkan sama Tuhan ya. Sekali lagi yang menikah tidak mudah. Menikah itu tidak hanya menikah dengan suami kita atau istri kita aja, tapi kita menikah dengan keluarganya. Jadi banyak hal yang harus dunianya itu biar bagaimana kita bisa menerima dunianya juga. Jadi dunianya itu adalah orang tua, keluarganya. Jadi begitu. Terkadang permasalahan tidak hanya dari kita pribadi, tetapi dari keluarga masing-masing ya permasalahan. Dan aku rasakan kalian berdua di sini nggak ada yang ini ya, kalian berdua aman-aman aja, tapi lebih kayak ada ujian berat itu dari luar, dari kalian pribadi, seperti mungkin keluarga yang saya bilang tadi. Jadi kalian berdua harus kayak saling mendukung secara spiritual di sini, biar bisa kayak saling energinya tetap bagus. Apapun yang terjadi, ada ujian dari luar yang mungkin ini kayak shocking terapi dari Tuhan, menggoncangkan kalian sebentar, tapi kalian akan tetap baik-baik aja. Mungkin karena di sini kalian dapat ujian begini, mungkin kalian memang yang seseorang yang dalam keluarga kalian yang bisa kayak mengatasi masalah-masalah di keluarga kalian gitu ya. Dan kesehatan untuk Sagittarius Pile 2. Kesehatannya ke Sagittarius saya lihat hati-hati, ada yang sakit ya, kayaknya lagi menurun nih kesehatannya. Banyak yang difikirkan saya lihat. Jadi lebih kalau lelah cepat istirahat ya, jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas yang mungkin membuang energi, mengeluarkan energi yang banyak. Makan buah-buahan dan makan banyak sayur, juga perbanyak air putih. Di sini saya lihat juga vitamin C. Warna keberuntungan saya lihat biru laut, biru tua, yang pokoknya yang tentang biru sama putih. Angka keberuntungan lebih ke angka 5 dan 2. Dan bagaimanakah pile 3? Oke, pile 3, bagaimana keuangan Sagittarius pile 3? Saya lihat dari aura Sagittarius pile 3. Saya lihat auranya ini energi positifnya juga bagus, lebih banyak daripada energi negatifnya. Energi negatif ini lebih ke kayak capek, emosi ya, ada sesuatu yang bikin kalian emosi. Nah, di kartu pertama ada ini ya, The Queen of Swords, ini The Justice, The Queen of Swords ya, dan
Ini adalah menandakan bahwa kalian lagi di bulan September tuh benar-benar berjuang ya, berusaha keras, bekerja keras ya, dan benar-benar mencari uang itu, mencukupi kebutuhan keluarga itu benar-benar prioritas utama lah ya di Sagittarius PL3 ini ya. Dan memang rezekinya juga lumayan bagus karena memang Sagittarius ini juga bekerja keras ya, rezekinya bagus, bisa menyelesaikan banyak masalah juga, banyak hal yang terselesaikan dengan usaha kamu. Cuman di sini ada sesuatu yang bikin mungkin kalian sedih. Sedihnya adalah mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu dalam ada bukan gangguan ya, udah ujian hidup lah. Banyak hal yang telah kalian lakukan tetapi kayak ada sesuatu yang bikin sedih. Sudah bekerja keras tapi kok masih begini aja. Jadi ada yang bikin kayak sedih juga, dan di usaha juga kalian ada kayak penurunan ya di sini, yang bikin harus memikirkan hal baru untuk usaha kamu, kerjaan kamu. Dan di kartu Seven of Cup ini kalian diingatkan bahwa kalian harus hati-hati untuk melakukan langkah berikutnya. Jangan tergiur dengan sesuatu yang mungkin menggiurkan seperti investasi. Banyak ya sekarang tuh investasi atau trading misalnya gitu. Jadi itu bener-bener kayak jangan, mending kalian usaha lebih fokus ke usaha yang kalian adakan saat ini, dikembangkan, diperbaiki. Jadi untuk melakukan usaha baru lagi lebih ke kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan passion kalian yang benar-benar kalian tuh sudah memahami itu, yang sudah kalian pernah lakukan bertahun-tahun. Jadi di sini lebih ke kayak creativity kalian, passion kalian. Di sini ada self love, lebih banyak bersyukur. Jadi kalau ingin mengembangkan usaha kalian ada lebih ke ini, kreativitas, sesuatu hal yang mungkin passion kalian yang kalian punyai di dalam jiwa kalian. Seperti mungkin saya suka merajut. Jadi passion saya apa yang buat saya untuk usaha selain mungkin jadi tarot reader ya. Jadi saya juga merajut, saya juga menjahit, seperti itu. Jadi lakukan usaha yang benar-benar masih yang kamu kuasai, jangan sesuatu yang mungkin kamu belum menguasai itu. Di sini ada healing energy, diharapkan kamu di bulan September itu benar-benar kayak stay positif aja. Apapun, meski saya lihat, saya rasakan kamu benar-benar berkeringat ibaratnya. Berusaha luar biasa dan mungkin hasilnya tidak seperti biasanya. Kamu mengalami penurunan, meski masih ada rezeki, tapi ada banyak hal yang harus kalian lakukan dan belum terselesaikan semua gitu. Jadi tetap bersabar dan tetap semangat, karena mostly kalian tetap, Sagittarius ada seseorang tetap gigih dalam hidupnya, dan dia termasuk orang yang bekerja keras juga. Dan bagaimana ke asmara yang pile 3? Oke, asmara yang single ya, saya bacakan yang single dulu. Jadi di sini ada kayak the only thing that is real is love. Ya, yang single, shift your focus back to love. Dan yang wedding rings. Kayaknya ini kamu mulai akan menemukan seseorang yang bikin kamu happy dari semua hal yang terjadi, yang bikin kamu sedih ya. Di sini kayaknya kamu benar-benar saat ini memang fokus bagaimana agar kamu segera menikah ya. Cuman kayaknya kok ada gangguan aja, ada yang mungkin tidak lancar untuk mendapatkan jodoh, tidak mudah. Padahal kamu sudah do everything ya. Kamu juga punya sesuatu yang bukan seseorang yang ibaratnya jelek-jelek amat lah, atau tidak sukses-sukses amat lah. Kamu punya sesuatu yang mungkin bisa diandelin gitu ya. Di sini memang ada sesuatu yang mungkin bikin kayak aura kamu tuh tidak terpancar sih. Jadi saya merasakan ada energi yang ngeblok kamu, yang bikin kamu tuh nggak terpancar. Mungkin ada sesuatu yang mungkin harus kamu lakukan. Di sini ada the hangman, yaitu lebih kayak mungkin secara spiritual mungkin ya kamu kurang. Di sini ada when I said the love of the universe as my primary teacher, I will always be guided back to the light. Jadi memang kamu benar-benar kayak mengharap seseorang yang bisa dikirim oleh Tuhan untuk kamu, yang mungkin bisa segera ada pernikahan tuh, segera kayak adalah dalam hidup kamu. Dan memang di sini ada gangguannya ya. Ini bisa dicari mungkin dengan kamu menggali diri lagi, konsul ke seseorang yang mungkin biar tahu kenapa begini-begini, atau ada sesuatu hal yang mungkin salah di diri kamu sehingga aura kamu tidak terpancar. Biasanya sih aura tidak terpancar karena dirimu mungkin kurang
apa ya, kalau orang Jawa bilang kurang tirakat. Jadi gitu. Tirakat itu apa? Kurang berdoa. Berdoa itu gigih, sesuatu yang istiqomah dilakukan gitu, biar auranya terpancar. Jadi lebih baik lakukan seperti itu. Kalau di Islam sholat malam atau puasa Senin Kemis, mungkin di agama lain ada puasa-puasa gitu, sama aja, setiap agama pasti ada tuntunan-tuntunannya. Semoga kamu segera menemukan jalan dan diberi kemudahan agar segera bertemu jodohnya ya. Bagaimanakah dengan yang berpacaran? Ada receive with love and appreciation ya. Ada sesuatu yang bikin kayak ada sih kesedihan sedikit ya di antara kalian berdua, tapi mostly kalian kayaknya romantis aja, walaupun ada bikin tertekan sedikit. Di sini ada yang bikin kamu kayak tertekannya mungkin karena sangat merindukan pacar kamu ya. Ada sesuatu yang mungkin jarak, bisa jadi jarak mungkin karena pas kalian sama-sama sibuk atau bagaimana. Kalian kayak pingin bisa ketemuan tapi kayaknya sulit. Dan di sini memang kalian harus bisa receive with love and appreciation. Di sini adalah ya harus bisa menerima kondisi masing-masing ya. Karena kalian juga punya masa depan. Kalian harus memikirkan masa depan, gak hanya berdua terus. Jadi benar-benar kamu harus ada pengertian dengan pasangan kamu untuk kalian bisa berdua. Dan mostly di sini nggak ada yang perlu dikhawatirin untuk hubungan kalian. Jadi nggak usah punya pikiran-pikiran buruk ya. Bagaimanakah yang menikah? Fokus on love ya, jadi memang harus fokus. Hubungan kalian sudah sekian lama dan kayaknya tidak perlu dikhawatirkan ya. Meski ada gangguan di dalam hubungan pernikahan kalian, itu no matter what, kayaknya tidak ada sesuatu yang bikin kayak kalian akhirnya terpisah gitu ya, nggak ada. Jadi lebih percaya kepada pasangan masing-masing. Jika ada gangguan itu adalah hal yang akan menghancurkan pernikahan kalian, karena di sini ada the moon adalah gangguan atau biasanya ada kebohongan ya, yang mungkin ingin orang itu menghancurkan hubungan kalian. Karena saya lihat kalian tuh soulmate, dan di sini kelihatan ten of wheels ya. Kalian tuh seseorang yang sama happy, keluarga kalian bagus, rezeki kalian bagus, dan kalian adalah mempunyai hubungan yang sangat kuat. Jadi di kartu pertama kenapa ada focus on love, look for the good in everyone. Jadi apapun tetap kamu harus melihat kebaikan, hilangkan hal-hal yang buruk di pasangan kamu. Energy flows where my intention goes. Jadi memang energi pernikahan kamu adalah bergantung pada bagaimana cara melihat kamu ke pernikahan kamu. Kalau memang suamiku atau istriku baik-baik aja dan gak ngapa-ngapain dan hubungan kita baik-baik aja, jadi ya gak perlu dikhawatirin gitu loh. Yang tahu hubungan itu adalah kalian sendiri. Jadi jangan terpengaruh dengan berita-berita buruk atau hal-hal yang bikin kayak memperkeruh suasana, memperkeruh pernikahan kalian. Oke, bagaimanakah kesehatan pile 3? Kesehatannya kayaknya ini saya lihat 65% ya, 55% kalian tidak begitu sehat. Ada sesuatu yang bikin kayak sesak, dan hati-hati virus. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, banyak tidur ya. Jangan begadang, jangan merokoknya dikurangi lah yang merokok. Kopi jangan dibanyakin gitu ya, dan jangan lupa olahraga. Warna keberuntungan gold sama brown. Angka keberuntungan adalah 2 dan 5. Semoga Sagittarius dalam kemudahan dan keberkahan juga keberuntungan dunia akhirat di bulan September ya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.